Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik, kita melanjutkan materi hari ini masih tentang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk tingkat SMK dengan materi paparan deskriptif, naratif, dan argumentatif atau persuasif tentang produk dan jasa. Ini untuk kelas 12 ya, oleh saya Muhammad Irfan SPD. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami paparan deskriptif tentang produk dan jasa. Kemudian siswa dapat memahami paparan naratif tentang produk atau jasa. Kemudian siswa dapat memahami paparan argumentatif tentang produk dan jasa. Kemudian siswa dapat memahami paparan persuasif tentang produk dan jasa. Jadi masing-masing nanti ini deskriptif tentang narasi argumentatif dan persuasif ini akan diberikan contoh bagaimana membuat sebuah kalimat atau paragraf tentang produk dan jasa kepada konsumennya. Ya, baik. Selanjutnya, jadi materinya kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang bagaimana mendeskripsikan tentang produk atau jasa, kemudian mendeskripsikan tentang secara naratif dan secara argumentasi atau argumentatif dan secara persuasif yang sifatnya untuk mengajar. Jadi sebentar kita bahas bagaimana sebenarnya tentang deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Baik, kita langsung ke materi. Jadi sebelum kita bahas tentang paparan deskriptif dan naratif dan argumentatif dan atau persuasif tentang produk dan jasa ini, jadi dalam sebuah pemasaran diperlukan sebuah promosi yang mengandung unsur deskriptif, naratif, argumentatif dan persuasif yang tak lain dan tak bukan untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Jadi dalam pemasaran produk kita sering memerlukan teks yang menyertai sehingga informasi tentang produk dapat diterima oleh masyarakat atau target pasar. Dalam dunia modern ini sudah banyak lembaga periklanan yang menyediakan jasa pembuatan teks penjualan atau istilahnya copywriting. Ya, namun alangkah baiknya setiap pengusaha menguasai kemampuan ini. Ya, oleh karena itu, paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk barang dan jasa ini menjadi hal yang salah satu pokok bahasan yang penting untuk dibahas di dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi mata pelajaran ini tentunya untuk mencetak pengusaha-pengusaha muda di tingkat SMK sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi inilah pentingnya tentang pembelajaran paparan deskriptif dan naratif. Ya, intinya sebenarnya adalah bagaimana membuat kata-kata atau mungkin teks sehingga orang bisa menarik untuk membeli barang atau berminat dengan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu. Jadi paparan deskriptif tentang produk dan jasa itu seperti ini. Jadi merupakan paparan yang menggambarkan suatu objek yang dibuat dengan susunan kata-kata yang dapat merangsang konsumen sehingga konsumen dapat merasakan apa yang ditaruhkan dalam produk tersebut. Jadi sifatnya deskriptif, ya, penggambaran. Ya, intinya adalah kata penggambaran. Jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya, ya. Menjadi pengusaha muda bukan hal yang mustahil. Sosok pengusaha muda di zaman modern ini bukan lagi pria dewasa yang sehari-hari menggunakan jas, berdasi, sepatu kulit mengkilap, membawa koper kulit, dan pulpen mahal. Saat ini banyak pengusaha muda usia belasan tahun yang menjalankan bisnis dengan masih memakai baju di rumah, menggunakan sandal jepit, duduk di depan komputer sambil menikmati kopi dan cemilan. Ini penggambaran deskripsi tentang menjadi pengusaha sekarang itu tidak mesti pakaian seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi
santai saja di rumah, mungkin mengeluarkan barangnya, ada produknya dan sebagainya. Sekarang sudah banyak modelnya seperti itu, dan sudah tentunya banyak yang berhasil. Ya, ini hanya sekedar deskriptif. Kemudian selanjutnya tentang narasi, ya, naratif istilahnya. Jadi pemeran naratif ini pengungkapan suatu peristiwa atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian yang dirasakan setelah menggunakan produk atau jasa yang dirangkaikan dalam satu kesatuan waktu. Jadi contohnya seperti ini, ya. Awalnya saya menjalankan bisnis online shop ini. Saya kan masih sekolah, tidak punya modal. Tapi saya memberikan diri. Saya memulai dengan mencari produk yang sesuai dengan minat saya, yaitu pernik remaja putra. Saya menggunakan kamera HP untuk menghasilkan foto produk yang bagus. Kemudian saya membuka online shop di medsos, lalu ke marketplace. Saat ini saya sudah memiliki omset sekitar 5 juta setiap bulan, cukup untuk membiayai sekolah saya. Jadi ini sifatnya naratif, ya. Jadi sifatnya menggambarkan juga. Nah, kalau kita lihat tadi itu secara berdasarkan urutannya, ya. Kemudian kejadian dirasakan seperti apa. Jadi dia menjalankan online shopnya, mulai dari dia masih sekolah, tidak punya dalih, tapi memberanikan diri. Dia punya HP, kemudian foto, kemudian disebarkan, kemudian di-share ke teman-teman dan melalui media sosial, akhirnya bisa mendapat keuntungan sampai 5 juta per bulan. Nah, seperti ini kalau mungkin kita lihat siklusnya seperti ini, dia kirim, kemudian kesebar, kemudian dia jual dan sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang secara argumentatif, ya. Jadi paparan argumentatif tentang produk dan jasa ini berisi tentang pendapat, pokok bahasan, ulasan atau ide-ide pribadi penulis. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan penulis. Ya, sifatnya sebenarnya mengajak juga, ya, untuk membeli barang. Nah, ini contohnya. Ya, memang banyak orang melakukan proses sebagai remaja untuk berbisnis. Contohnya ini. Tapi ternyata tidak sulit. Saya tetap bisa bersekolah seperti biasa, menyelesaikan semua tugas, meraih nilai rapor bos sambil tetap berbisnis. Semua bisa saya jalankan dengan bantuan aplikasi yang sangat membantu. Syaratnya hanya bisa mengorganisir kegiatan dan waktu sehingga mudah bisa berjalan dengan baik. Pendapat yang menyatakan anak sekolah tidak bisa itu adalah salah. Nah, ini contohnya mungkin, ya. Saya kasih foto ini anak sekolah yang sudah pintar jualan, dia antar sendiri, ya, seperti itu. Kalau mungkin dia dekat dari rumahnya, dia beli, kemudian tentunya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Selanjutnya paparan secara persuasif, ya. Jadi sifatnya persuasif itu untuk meyakinkan atau mengajak si konsumen dengan maksud tertentu agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan atau pendapat dan pandangan tertentu si penjual produk. Ya, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini sudah dapat untungnya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kehidupan yang lebih baik melalui jalur bisnis. Syarat utama pembisnis adalah tekad yang kuat dan kemampuan memorganisir. Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. Sebab saat ini sudah banyak sekali portal yang menyediakan sarana belajar secara gratis. Jadi jangan ragu memulai berbisnis. Yuk kita berbisnis. Nah, itu kata-kata yang sifatnya untuk mengajak. Apalagi ini sudah banyak, ya, sepertinya sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan atau jasa yang ditawarkan. Jadi orang, banyak uangnya ini, jadi tentunya orang akan tertarik untuk membeli produk ini. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya tugas untuk anak sekalian, dibuatlah masing-masing satu contoh tentang paragraf tentang paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Silahkan tulis di buku tugasnya, kemudian foto, lalu kirim ke WA guru atau via Google Classroom pada link yang telah disediakan. Oke, seperti itu. Ini sumber yang saya ambil beberapa materinya, buku produk kreatif. Kemudian saya ambil dari web agustinadewi.com,
/2020 paparan deskripsi naratif dan argumentatif.html. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.